Astrologi Tionghoa sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan telah memberikan peran terhadap budaya Tionghoa. Astrologi Tionghoa lebih kompleks bila dibandingkan dengan astrologi Barat, karena astrologi Tionghoa tidak hanya menggabungkan 12 tanda yang ada di dalam astrologi Tionghoa, tetapi juga menggabungkan yin dan yang serta 5 elemen yang ada pada astrologi Tionghoa. Di Indonesia sendiri, astrologi Tionghoa dikenal dengan istilah atau nama Xiao. Istilah kata Xiao yang biasa didengar di Indonesia diambil dari lafal dialek Hokkien, Se Xiao, Hanzi, Pinyin Seng Xiao. Xiao dalam budaya Tionghoa dipercaya dapat menentukan peruntungan yang dilihat berdasarkan 12 tanda hewan yang mewakili setiap tahun. Dalam astrologi Tionghoa, lambang hewan Xiao yang ditetapkan berdasarkan tahun menunjukkan cara orang lain memandang dirimu atau dirimu memandang dirimu sendiri. Sebuah kesalahpahaman umum bahwa lambang hewan Xiao hanya ditetapkan berdasarkan tahun. Nyatanya, penetapan lambang hewan Xiao ini juga didasarkan atas bulan yang disebut binatang dalam hari yang disebut binatang sejati, dan jam atau disebut binatang rahasia. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki Xiao naga berdasarkan tahun juga bisa memiliki Xiao ular berdasar bulan kelahiran. Dua belas hewan dalam Xiao terbentuk pada masa awal peradaban Tiongkok, sehingga sangat sulit menelusur asal-muasalnya. Banyak kisah dan cerita yang menceritakan mengenai penetapan 12 hewan ini menjadi bagian dari Xiao. Salah satu legenda mengisahkan, bahwa Kaisar Giok menitahkan bahwa tahun-tahun dalam penanggalan akan dinamai dengan nama-nama hewan berdasar urutan mereka sampai ke kediamannya. Untuk mencapai tempat tujuan, hewan-hewan tersebut harus menyeberang sebuah sungai dan rintangan lainnya. Kucing dan tikus yang tidak bisa berenang, tetapi mereka pandai, dan meminta tumpangan pada kerbau. Kerbau yang baik hati namun naif, mempersilahkan mereka naik di punggungnya. Dalam legenda lain dikatakan bahwa kerbau bersedia memberi tumpangan agar bisa mendengar nyanyian tikus. Saat kerbau sudah hampir sampai ke tepi, tikus mendorong kucing hingga jatuh ke sungai, kemudian segera turun dari punggung kerbau dan mendahuluinya menemui Kaisar Giok. Hal ini menjadikan tikus menjadi hewan pertama dalam urutan Xiao, diikuti kerbau di urutan kedua. Meski kuat, macan sempat terseret arus ke hilir sehingga dia datang pada urutan ketiga. Hewan keempat yang datang adalah kelinci, yang menyeberang dengan melompati batu-batu yang ada. Dia sempat kehilangan pijakan di tengah jalan, tetapi beruntung menemukan kayu yang mengapung untuk pegangan yang mengantarkan kelinci ke tepi. Meski dapat terbang dengan cepat, naga baru tiba setelah kelinci lantaran harus menurunkan hujan terlebih dulu di suatu desa, juga membantu kelinci yang saat itu berpegangan di kayu dengan menghembuskan napas sehingga kelinci dapat terdorong ke tepi. Kuda tiba setelah naga, tetapi dia terkejut melihat ular yang bersembunyi di tapal kuda tiba-tiba muncul, menjadikannya jatuh dan memberi ular tempat ke-6 serta kuda sendiri berada di urutan ke-7. Setelahnya, kambing, monyet, dan ayam tiba bersama-sama. Ayam menemukan rakit untuk menyeberang, sedangkan monyet dan kambing menyeret dan menarik rakitnya, berusaha menyingkirkan semua rumput liar. Kaisar Giok berkenan atas kerjasama mereka, kemudian menyatakan kambing sebagai hewan ke-8, monyet sebagai hewan ke-9, dan ayam sebagai hewan ke-10. Hewan ke-11 yang datang adalah anjing. Meski pelari dan perenang yang baik, anjing justru menghabiskan waktunya untuk bermain di air. Babi tiba di urutan ke-12, yang sebelumnya dia makan terlebih dahulu dan jatuh tertidur di tengah perjalanan. Kucing yang sudah tenggelam tidak dimasukkan menjadi anggota 12 Xiao, dan dikatakan ini menjadi alasan kucing selalu memburu tikus. Sebuah legenda lain mengisahkan bahwa pada suatu hari, dewa mengumumkan akan mengadakan jamuan yang dilangsungkan esok hari. Namun tikus membohongi kucing dengan mengatakan bahwa jamuan dilangsungkan lusa. Pada hari yang ditetapkan, 12 hewan mendatangi jamuan dewa, tidak termasuk kucing yang mengira bahwa jamuan masih dilangsungkan besok. Dalam Buddha, dikisahkan bahwa Gautama Buddha mengundang semua hewan di dunia untuk menemuinya sebelum dia pergi dari bumi, tetapi hanya 12 hewan yang mendatangi undangannya. Untuk menghargai kedatangan mereka, Buddha menamakan tahun dengan nama mereka sesuai urutan kedatangan 12 hewan tersebut.
Shio digunakan tidak hanya terbatas di kalangan Tionghoa, Shio biasanya muncul di kartu Tahun Baru Korea dan Tahun Baru Jepang. Shio juga digunakan di negara-negara Asia yang terpengaruh dengan kebudayaan Tionghoa, meski terdapat perbedaan sebagian binatang dalam Shio. Shio Korea pada dasarnya serupa dengan Shio Tionghoa. Namun huruf Hanja Eo yang biasanya secara khusus mengacu pada domba dalam bahasa Korea, sedangkan untuk kambing adalah Yomso. Dalam Shio Jepang, domba, Hitsuji, digunakan menggantikan kambing, Yagi, dan celeng, Inoshishi, menggantikan babi. Sejak 1873, Jepang merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari mengikuti penanggalan Masehi Gregorius. Dalam Shio Vietnam, hewan keempat dalam Shio bukanlah kelinci, melainkan seekor kucing. Dalam Shio Cham, penyu, disebut kera dalam bahasa setempat, menggantikan monyet. Di Shio Melayu, hewan kancil menggantikan kelinci dan kura-kura menggantikan babi. Naga terkadang disebut juga ular besar, sedangkan hewan keenam disebut ular kedua, atau ular sani. Dalam Shio Thailand, awal tahun dimulai pada hari pertama bulan kelima penanggalan lunar Thailand atau pada perayaan Songkran. Di Kazakhstan, siklus binatang tahunan yang mirip digunakan oleh bangsa Tionghoa juga digunakan, tetapi mengganti naga dengan seekor siput. Shio menjadi bagian yang tak akan terpisahkan dalam budaya Tionghoa. Banyak orang berpatokan kepada Shio untuk mencari tahu peruntungan setiap tahun dan tak jarang dianggap sebagai penentu rezeki. Kebudayaan Tiongkok mengenal 12 binatang sebagai masing-masing Shio, yakni tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Kedua belas Shio ini menjadi siklus tahunan yang akan terus berputar. Sebagai contoh, jika tahun ini Shio kerbau, maka 12 tahun ke depan, 2032, akan kembali ke Shio kerbau. Begitupun untuk Shio lainnya. Jika berdasarkan hitungan tersebut, maka Shio tikus lahir pada tahun 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 1996, 2008, 2020. Shio kerbau lahir pada tahun 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Shio harimau lahir pada tahun 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Shio kelinci lahir pada tahun 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Shio naga lahir pada tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1978, 2000, 2012. Shio ular lahir pada tahun 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Shio kuda lahir pada tahun 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Shio kambing lahir pada tahun 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Shio monyet lahir pada tahun 1944, 1956, 1968, 1980, 1980, 1992, 2004, 2016. Shio ayam lahir pada tahun 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Sio anjing lahir pada tahun 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Sio babi lahir pada tahun 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Setiap orang yang lahir di tahun tertentu diyakini akan mencerminkan sikap dari zodiak hewan tersebut. Dalam astrologi Tionghoa, setiap orang memiliki sifat dari karakter binatang di sio tersebut. Bukan berarti kita menyamakan diri dengan hewan, tetapi karakter baik atau buruk. Namun demikian, tahun kelahiran bukan satu-satunya cara menentukan sio seseorang. Sio seseorang dapat ditentukan dari 4 pilar nasib yang terdiri dari tahun, bulan, hari, dan jam, contoh penghitungan sio dengan hari lahir. Ke-12 sio itu juga mewakili 7 hari dalam satu minggu. Untuk hari Minggu, yakni sio monyet. Kemudian Senin sio kambing, Selasa sio naga dan babi, Rabu sio kuda dan ayam, Kamis sio tikus. Mayoritas dari mereka yang merayakan Imlek mempercayai hal tersebut. Mereka meyakini bahwa setiap tahun orang akan mendapatkan keberuntungan atau kemalangan sesuai dengan sionya.